を身につけた。 Keputusan LSFI untuk menghilangkan brutalnya adegan fatality disayangkan banyak komunitas dan fans Mortal Kombat pastinya. Tapi sebenarnya, selain sensor yang bermasalah, Mortal Kombat juga menyimpan puluhan masalah lainnya coy. Nah, salah satunya adalah cerita yang tidak sesuai dengan gamenya. Karena hal itu, gue akan rangkum 5 keanehan film Mortal Kombat 2021. Dan ya, langsung aja. Yang pertama adalah keturunan Scorpion. Kalau kita mengikut Mortal Kombat, pasti kita tahu kalau keluarga Hanzo Hasashi itu hanya terdiri dari seorang istri dan anak tunggalnya. Keduanya terbunuh dalam serangan agresi Bi-Han, atau yang sebenarnya Quan Chi, ke Shirai Ryu. Nah, di film Mortal Kombat, ternyata Hanzo memiliki seorang anak lagi yang lolos dari pembantaian Bi-Han. Anak tersebut ditolong oleh Raiden, sehingga garis keturunan Hanzo tetap eksis di masa depan. Dia adalah Cole Young, salah satu dari keturunan Hanzo yang memiliki tato undangan Mortal Kombat berbentuk naga. Asal-usul Cole ini mungkin bakal terasa aneh kalau kalian tipe yang mengikuti lore Mortal Kombat game. Yang kedua adalah Lin Kuei yang gak netral. Walaupun terkenal sebagai tentara bayaran, sejatinya Lin Kuei merupakan organisasi assassin yang berada di posisi netral untuk urusan Mortal Kombat. Bahkan ketika Lin Kuei berada di bawah kekuasaan Kuai Liang atau Sub-Zero kedua, Lin Kuei memutuskan untuk membela Earthrealm. Tapi pada film Mortal Kombat, Bi-Han diperlihatkan berada di bawah perintah Shang Tsung. Bisa saja sih, Outworld menyewa Bi-Han untuk bertarung di sisinya. Mengingat di salah satu game Mortal Kombat, Lin Kuei memang disewa Outworld dan Earthrealm untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Dan selain membela Shang Tsung, Bi-Han juga diperlihatkan berambisi untuk menghabisi semua keturunan Shirai Ryu. Sebenarnya gue ada pertanyaan di sini sih. Apakah Bi-Han yang ada di film ini merupakan si tuyul bedebah yang menyamar? Gimana menurut lo? Goro adalah pangeran Shokan. Di lore Mortal Kombat, Goro bukan petarung biasa. Beliau adalah pangeran Shokan ras gabungan naga dan manusia, dan juara Mortal Kombat selama hampir 500 tahun. Sekali lagi, 500 tahun coy. Dikalahin dengan easy, pak. Di game era klasik, Goro selalu ditempatkan sebagai mid boss atau final boss sebelum lawan Shao Kahn dan Shang Tsung. Sekarang bandingin dengan versi film. Goro muncul tanpa build up yang jelas. Nggak ada cerita reputasi, nggak ada adegan dia membantai petarung lain. Dan yang lebih parah, beliau dikalahkan oleh Cole Young, karakter baru yang baru saja memahami kekuatannya sendiri. Goro punya kekuatan fisik ekstrim, daya tahan tinggi, dan pengalaman bertarung ratusan tahun. Kalau dia bisa dikalahkan oleh satu manusia dengan armor energi, maka seluruh turnamen Mortal Kombat kehilangan urgensinya. Ancaman Outworld jadi terasa kayak nggak serius. Pengenalan karakter utama Cole Young. Selain informasi bahwa Bro adalah keturunan dari Hanzo Hasashi dan merupakan salah satu petarung terpilih dengan tanda lahir naga di dadanya, nggak banyak kisah latar belakang yang bisa kita ketahui dari tokoh ini, pak. Begitu juga dengan karakter-karakter lain seperti Shang Tsung, Kung Lao, Liu Kang, atau Goro. Mereka datang terus pergi gitu aja coy, tanpa dieksplorasi secara mendalam, dan terkesan sekedar dimunculkan tanpa benar-benar menyatu dengan keseluruhan cerita film. Plus, karakter Johnny Cage yang merupakan salah satu karakter utama dalam serial gamenya justru tidak masuk ke dalam film ini. Ya, meskipun di akhir film ditampilkan sebagai cameo. Tentu hal ini membuat penonton bertanya-tanya dengan keputusan dari sutradara yang lebih memilih memasukkan karakter baru dalam cerita daripada memunculkan karakter yang telah dikenal dengan baik oleh para penikmat gamenya. Dan terakhir, selain penambahan karakter baru, film ini juga menambahkan konsep baru yang tidak ada dalam gamenya, yaitu simbol naga dan arkana. Dalam film, para petarung yang terpilih untuk mewakili Earthrealm ditandai dengan adanya simbol naga, yang bisa berpindah apabila seseorang bisa membunuh orang yang memiliki simbol tersebut. Nah, para petarung yang terpilih kemudian dapat membangkitkan kekuatan tersembunyi dalam diri mereka, yang disebut sebagai arkana, memiliki bentuk yang berbeda dalam tiap karakter, dan menjadi plot cerita utama dalam pertengahan film. Adanya penambahan kedua konsep ini barangkali dimaksudkan oleh sutradara sebagai inovasi untuk menjelaskan asal mula kekuatan yang dimiliki oleh tokoh dalam film. Seperti Liu Kang dengan kekuatan apinya,
Keno dengan kekuatan lasernya, Kung Lao dengan topinya. Gila, Kung Lao arkananya topi sama teleport, sat banget dah. Konsep arkana ini pun menjadi terlalu dipaksakan dalam film, karena asumsinya para penggemar game maupun penonton sudah cukup diberitahu kemampuan dari masing-masing karakter, tanpa perlu ada penjelasan secara mendalam. Penambahan konsep ini justru menjadi sia-sia dan menghilangkan latar belakang masing-masing tokoh yang sebenarnya lebih penting untuk diangkat dalam film. Dan oke, sepertinya itulah rangkuman keanehan film Mortal Kombat 2021. Kalau lo nemuin keanehan lain di filmnya, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa.